Saya sebagai moderator tadi berusaha untuk menyimpulkan apa yang disampaikan, itu ternyata gagal karena keasikan dengerin ceramahnya. Ya mudah-mudahan dimaafkan. Tapi saya berhasil menarik garis bawah dengan warna merah apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama itu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada majelis ilmu seperti ini. Dan di dalamnya jamaah itu mencari ridha Allah dan takut pada muka Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah beliau juga menjelaskan mengenai tentang surat Ar-Rahman dan juga pengertian Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah penyayang, pengasih yang diberikan pada seluruh ciptaannya tanpa ini kasih pilih tanpa pandang bulu, siapapun dikasih. Tapi sifat Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang mukmin yang selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita juga berdoa pada Allah, kita menjadi orang mukmin yang terus mendekatkan diri pada Allah. Dan juga beliau menjelaskan Ar-Rahman alladzi khalaqani wa huwa yahdi. Kemudian alam Al-Qur'an. Dari sini bagaimana orang yang memberikan hidayah. Bagaimana adalah saat yang memberikan hidayah. Kemudian setelah mendapat hidayah ini, ya, jadi kalau kita baca dari ihdinas siratal mustaqim, jalannya tidak lurus dan tidak lempeng. Jalannya dia susah dan dia berliku mendaki. Dan itu dicontohkan dari kisah-kisah seperti Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain. Jalannya penuh onak dan duri. Ya karena kalau ya itulah dalam menuju Allah itu seperti itu. Dan mudah-mudahan juga di akhir dari beliau kita bisa istiqomah. Karena istiqomah adalah aromah yang paling agung, yang agung. Dan juga kita merasakan menikmati kenikmatan itu lipat dalam ketaatan. Ini mungkin yang bisa saya sarikan. Jadi kalau kurang memang saya bukan penceramahnya. Jadi mohon maaf. Kita sudah masuk jam 8 ya. Dan kita belum sholat isya. Jadi kita sepakatan dulu apakah kita mau tanya jawab atau mau terusin ceramah. Atau sholat dulu. Tanya jawab. Terus tanya jawabannya. Tanya jawab. Oke, kita 1 jam ya mungkin ya. Jangan banyak-banyak. Soalannya boleh mudah, jawabannya ya terserah Ustaz. Silakan 3 orang penanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Oh ada Pak. Silakan Pak. Nanya pertama dibayar. Budaya belum banyak yang tanya, kita jawab langsung aja. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Ismail. Wah, pas banget. Ingin menanyakan di pembukaan itu tadi, ya, setiap orang yang hadir ke majelis taklim itu mendapatkan berkah lah. Nah sekarang buat teman yang benar-benar tidak ada waktu untuk menghadiri ke majelis taklim seperti ini, tapi mereka itu mempunyai niat yang sangat kuat, akan tapi karena keadaan seperti Ustaz tadi. Nah itu apakah tidak mendapat hidayah yang seperti ini, sekalipun hanya sedikit itu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu anna khairan. Ismail Abdurrahman Ismail. Jazakallahu anna khairan Mustafikal Jamil. Jadi sampai ingat guru kita Ustaz Muammar ZA gitu ya, bacakan Al-Quran kan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita adalah wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah faqihkan dia di dalam perkara din ini. Makna yufaqihu, kata para ulama,
bukan cuma dikuasakan kepadanya ilmu-ilmu agama, tetapi dia mengerti bagaimana mengamalkan ilmu tersebut, dan juga mengerti bagaimana mendakwahkan ilmu tersebut, dan mengerti bagaimana menjadikan ilmu itu panduan di dalam hidupnya, sekaligus juga kemampuannya, iradahnya, kehendaknya untuk terus mengamalkan ilmu tersebut. Jadi disebut faqih bukan karena banyaknya ilmu yang ada pada dirinya, tetapi karena komitmennya yang sangat kuat untuk mengamalkan ilmu yang sudah ada pada dirinya, disertai semangat untuk terus meminta ilmu, menambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan terus, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, di antara tandanya adalah bersemangat untuk taklim, bersemangat untuk belajar, dan juga bersemangat untuk mengamalkan hasil belajarnya, sekaligus bersemangat untuk menyampaikan hasil yang dia pelajari. Itulah mereka orang yang digelari oleh Allah sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat ke-79 sebagai Rabbaniyun, orang-orang yang menyandang sifat Allah yang agung sebagai Rabb. Mereka ditarbiyah oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbnya, sebagai Rabbaniyun. Walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Orang Rabbani itu apa cirinya? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, disebabkan kalian senantiasa mengajarkan kitabnya Allah Azza wa Jalla, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian senantiasa mempelajarinya, mengkajinya. Jadi ini sifat kaum yang seharusnya ada pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini turun tentang para pemuka Nasrani Najran yang ketika datang kepada Nabi, melihat bagaimana penghormatan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka mengomentari Al-Quran dengan mengatakan, wahai Muhammad, rupanya engkau menginginkan agar kami menyembahmu seperti orang-orang Nasrani menyembah Isa. Jadi orang Nasrani Najran itu saat itu adalah Nasrani Muwahhidun, Nasrani Unitarian, hanya mengakui Allah sebagai ilah, bukan Nabi Isa, tetapi mereka berada dalam perlindungan Kaisar Romawi dan Raja Habasyah yang saat itu sudah Kristen Trinitarian, sudah Kristen Trinitas. Nah, pada saat itulah mereka datang kepada Rasulullah mendengar kabar tentang beliau. Curiganya orang Nasrani Najran pertama adalah jangan-jangan ini orang ngaku nabi, terus kemudian minta dirinya disembah, disejajarkan dengan Tuhan. Lalu Allah menjawab dengan surah Ali Imran ayat ke-79, tidak patut bagi orang yang kami berikan kepadanya hikmah, kitab dan kenabian untuk mengatakan kunu ibadan li min dunillah, jadilah hamba bagiku selain hambanya Allah. Maka kata para ulama, ngumpul-ngumpul dimanapun itu pasti cenderungnya manusia mengkultuskan yang paling menonjol. Orang itu kalau ngumpul-ngumpul pasti mengkultuskan yang paling menonjol, kecuali kalau diobati kultus itu dengan ilmu, yaitu belajar dan mengajar. Kalau nggak ada belajar dan mengajar, ngumpul-ngumpul apapun itu pasti jadi kultus. Hatta ngumpul-ngumpul untuk alasan agama, contoh, ngumpul-ngumpul untuk sholawat, ngumpul-ngumpul untuk sebenarnya baca Quran, ngumpul-ngumpul untuk ini, semuanya ngumpul-ngumpul untuk agama. Tetapi kalau tidak disertai bagaimana ada yang mengajar, ada yang belajar, bahkan yang belajar ini pada suatu ketika juga ikut menyampaikan pembelajaran, yang mengajar juga mau menerima pelajaran, kalau nggak seperti itu pasti akan jadi kultus. Jadi inilah umat Nabi, cirinya adalah bagaimana kemudian mereka menjadi orang-orang Rabbani. Orang Rabbani itu semangat belajar, semangat menyampaikan amat besar. Meskipun waktu mereka terbatas, mereka menyempatkan, mereka meluangkan, mereka mencoba untuk berjuang seperti itu di dalam memahami ilmu.
Sayyidina Umar bin Khattab ketika awal di Madinah, saat hijrah, beliau juga disibukkan oleh urusan untuk memenuhi nafkah keluarganya dan bekerja keras. Tetapi beliau tidak ingin ketinggalan pengajaran Rasulullah di masjid, maka beliau dengan saudara Ansarnya mengatakan, wahai saudara Ansar, mari kita gilir jadwal kita. Hari ini aku yang ke masjid, aku catat pelajarannya, dan nanti aku ajarkan kepadamu. Besok kau yang datang aku bekerja. Begitu seterusnya bergilir. Ini menunjukkan kuatnya keinginan untuk belajar meskipun ada keterbatasan. Jadi semangat untuk hadir. Perhalang mungkin semangat itu ada, tetapi juga diikuti semangat untuk bagaimana ingin tetap meraih ilmu itu tanpa ketinggalan. Ini bagian besar dari apa yang seharusnya kita sampaikan. Kalau kita di Indonesia, Jumatan biasanya adalah bapak-bapak saja yang hadir, kaum laki-laki. Ada yang sering lupa bahwa sebenarnya kaum wanita punya hak untuk mendapatkan nasihat Jumat dan wasiat takwa. Khatib sering lupa mengingatkan pada jamaah yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi bapak-bapak itu seharusnya kalau Jumatan mengingat baik-baik nasihat takwa yang disampaikan, pulang nanti menyampaikan kepada istrinya, anak perempuannya, begitu. Sempat Pak, biasanya Pak? Enggak. Karena khatibnya juga di khutbah kedua membukanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, gitu ya. Obat insomnia masal gitu jembatan. Subhanallah, ini memang PR kita. Jadi bagaimana kemudian berilmu. Jadi umat Rasulullah ini umat yang semua pada mereka dikokohkan oleh Allah dengan ilmu. Kalau mukjizat umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu dengan sesuatu yang membelalakan mata, mukjizat umat Muhammad dicukupkan oleh Allah dengan ilmu. Iman itu diikat dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tidak mengatakan fa'yakin, sudah yakini saja tidak ada sesembahan kecuali Allah. Enggak, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita dalam soal beragama ini hanya mengandalkan yang menakjubkan, membelalakkan mata, nanti ketemu sesuatu yang lain yang menakjubkan bisa goyang. Maksud kita menyampaikan, oh iya, yang namanya Qiyamul Lail itu ada ajaibnya. Yang namanya sedekah itu ada ajaibnya. Yang namanya salat fardu itu lebih ajaib. Ini yang sering lupa. Salat fardu itu lebih ajaib daripada salat sunnah. Semua itu keajaibannya luar biasa. Dalam salat subuh ada keajaibannya, dalam puasa ada keajaibannya, dalam bacaan surah ini surah itu ada keajaibannya. Tetapi kalau kita lupa menyampaikan bahwa ada yang lebih penting, yaitu memahaminya, memaknainya, kita bisa jatuh kepada penyakitnya Bani Israel. Bani Israel itu seperti apa? Mereka lihat tangan Nabi Musa bercahaya, mereka lihat tongkat berubah jadi ular, mereka lihat tukang sihir dikalahkan, mereka lihat lautan terbelah, mereka lihat ada mana dan salwa turun dari langit. Tapi lihat patung sapi dari emas bisa bersuara, bubar semua imannya. Artinya apa? Beragama kalau hanya didasarkan saya itu beragama itu rasanya memang ajaib. Itu belum sampai kepada makna iman yang sesungguhnya yang harus didasarkan di atas ilmu. Maka suatu hari ada seorang sahabiah, sahabat perempuan menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya penyakit, kambuhan penyakitnya. Kalau kambuh itu terus kemudian kejang-kejang kadang-kadang di depan umum sampai terbuka aurat saya, ya Rasulullah. Saya malu punya penyakit kayak gini, ya Rasulullah. Tolong doakan supaya saya sembuh, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Wahai ibu, engkau bisa memilih. Aku doakan engkau akan sembuh atau kau bersabar, lalu bagimu surga. Jadi Rasulullah mengatakan, aku doakan kau sembuh. Maka hal yang ringan atas izin Allah bagi Nabi untuk bermukjizat seperti Nabi Isa, menyembuhkan yang sakit kusta, menyembuhkan yang kemudian buta, menyembuhkan yang mudah bagi Rasulullah atas izin Allah. Tetapi Rasulullah mendidik umatnya
untuk berilmu. Salah satu ilmu itu adalah ilmu tentang sabar. Pilih mana? Kuda sembuh atau sabar dapat surga? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau begitu saya memilih bersabar agar bagi saya surga. Tapi namanya sahabiah itu pinter. Sahabat-sahabat Nabi itu pinter. Tapi yang buat didoakan, ya Rasulullah, biar saya itu kalau pas kambuh gak sampai terbuka aurat. Maka Rasulullah kemudian mendoakannya dengan hal tersebut, kebaikan baginya. Jadi ini umat dididik untuk ilmu. Ini karamah yang luar biasa adalah kita beragama dengan ilmu. Maka di dalam ilmu itu kita menemukan Allah menghendaki bagi kita kemudahan, bukan kesukaran. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagimu kemudahan, bukan kesusahan. Jadi ilmu itu salah satu cirinya adalah membuat kita mudah di dalam taat kepada Allah. Bagaimana tidak mudah? Nanti kita dapatkan kaidah di dalam ilmu. Ibadah itu jangan dilakukan. Semua jenis ibadah itu nggak usah dilakukan kecuali diperintahkan Allah. Ini saking ringannya Allah memberikan ketentuan memudahkan kita, yaitu adalah kalau beribadah nggak usah bikin sendiri, udah yang disuruh aja, ada tuntunannya, itu yang dijalankan. Itu bukti bahwa Allah menghendaki kemudahan, yaitu jangan beribadah kepadaku dalam bentuk apapun kecuali yang aku perintahkan. Sebaliknya dalam urusan kita bermuamalah, al-aslu fil asya'il ibaha hatta yakumud dalilu yadullu ala tahrim. Kalau ada urusan selain ibadah itu, udah kamu lakukan apa saja selama tidak aku larang itu boleh. Kecuali tegak dalil menunjukkan keharamannya, semua asalnya boleh. Jadi kalau dalam soal ibadah, pertanyaannya adalah ada perintahnya apa enggak. Tetapi kalau dalam soal muamalah, pertanyaannya adalah dilarang apa enggak. Selesai. Jadi ini kesederhanaan di dalam beragama karena ilmu. Karena memahami ilmu. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi bagi kawan tadi sangat indah keinginannya, maka diikuti dengan upaya-upaya yang tetap dapat menjadikannya meraih ilmu itu. Nah, misalnya ini aku punya rekaman, alat perekam. Kamu kan hadir pengajian toh, tolong dibawa aku direkamkan. Zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang tidak seperti dulu yang mungkin jauh lebih susah lagi kita di dalam mendapatkan ilmu, jalan menuju ilmu. Ini insya Allah menjadi kebaikan bagi kita. Baik, kita masih ada waktu. Alan, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali. Saya ingin tanggapan Pak Ustaz aja tentang Twitternya Ustaz Ferry yang nasionalisme itu. Karena saya pernah melihat Pak Ustaz duet dengan Ustaz Ferry. Jadi mungkin ada akrab dengan beliau. apa yang beliau sampaikan? Tentang nasionalisme itu tidak perlu dilakukan karena tidak ada contohnya. Kita hanya taat kepada Allah dan itu menilai ibadah. Sedangkan nasionalisme versi Ustaz Ferry dan itu tidak ada contohnya. Baik. Anggap saja dari Pak Ustaz karena saya lihat Pak Ustaz akrab dengan Ustaz Ferry. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita anugerah untuk lahir sebagai seseorang dari orang tua tertentu di tempat tertentu pada waktu tertentu, pasti mengandung hikmah-hikmah yang besar. Maka kita ini sebagai seorang muslim memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana umat ini akan melalui masanya. Akan ada masa nubuwah, tidak panjang, hanya 22 tahun lebih sedikit. Akan mengalami masa khilafah rasyidah, tidak panjang, hanya 30 tahun. Akan mengalami masa mulkan abdal, kerajaan yang menggigit, lama. Akan mengalami
masa mulkan Jabariyah yang sangat menyusahkan umat ini, dan akan mengalami khilafah ala minhaji nubuwah. Akan tiba masanya seperti yang kita cita-citakan. Tetapi bagi seorang yang seperti kita ini, bagaimana caranya agar kita memahami sabda itu, merindukan zaman itu, keadaan di mana kita terbimbing dalam jalan kenabian, tanpa kita kehilangan gitu cinta yang sangat besar kepada tempat kita dilahirkan, yang pengorbanan dakwah di sana begitu luar biasa. Tempat di mana kita kemudian menyadari di situ peran para ulama di dalam membawakan din ini kepadanya, penuh dengan pengorbanan yang sangat dahsyat. Jadi cinta kepada negeri kita itu bagian dari sebuah tugas kita bagi seorang mukmin, sebab tugas Rasul itu pertama-tama wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Artinya kalau kita meladani Rasulullah, bagian cinta kita, tanggung jawab kita adalah berdakwah untuk negeri kita seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Kaum yang berbicara dengan bahasa kita, kaum yang berbicara seperti kita, yang terikat oleh sebuah ikatan yang di sana kita dilahirkan bersama, tumbuh bersama, berada di dalam berkah dakwah yang sama. Sangat indah kita diberi sebuah negeri bernama Indonesia. Futuhat Islam itu dirumuskan oleh Rasulullah dan difahami oleh para sahabat dengan pemahaman yang indah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berhadapan dengan Rustum, panglima Persia, dia ditanya, kenapa Anda datang ke negeri kami? Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas begini, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk satu, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan kepada Allah semata. Dua, membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Tiga, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dan ini difahami bersama oleh para panglimanya, lapangannya namanya Mughirah bin Syu'bah, kalimatnya sama. Mustana bin Harisah, kalimatnya sama. Sampai prajurit yang paling rendah tingkatannya namanya Ridha bin Amir ditanya sama Rustum, kalimatnya sama. Maka Rustum menyimpulkan, ini kalau panglima tertinggi sampai prajurit paling bawah, omongannya sama, visinya sama begini, ini pasukan gak bisa dikalahkan. Ketika itu, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu 30.000, pasukannya Rustum 300.000. Dia bagi dua pasukannya, dia bilang kita nggak mungkin menang lawan pasukan kayak begini. 150.000 ditinggal di situ, di Qadisiyah. 150.000 dia tugaskan menjaga istana Kisra di Ctesiphon. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan futuhat itu. Jadi futuhat ini harus dijaga misinya, kemanapun negeri dijaga misinya. Satu, membebaskan dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan kepada Khalik. Dua, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Tiga, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Ada pengalaman sejarah di mana kaum muslimin di tempat itu tidak menjaga misi futuhat ini. Contoh Andalusia. Ketika Bani Umayyah bergeser ke Andalusia, mendirikan daulah di sana, mereka membawa kaum Arab menuju ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Para sultannya itu lombanya adalah lomba memperbudak yang rambutnya pirang dan kulitnya putih. Semakin banyak punya budak seperti itu, semakin bangga. Bangunan-bangunan megah didirikan, tetapi orang Spanyol asli tidak pernah melihat itu sebagai sebuah futuhat, sebagai pembebasan. Mereka melihatnya sebagai simbol penjajahan. Dua, kita lihat Mughal. Mughal itu berkuasa di India 400 tahun, di Andalusia 700 tahun. Ketika futuhatnya tidak dijaga, 700 tahun kemudian digulung kaum muslimin, nggak ada sisa. Di India, Mughal itu memerintah 400 tahun, Pak. 400 tahun. Tetapi yang disesali orang Zat Alamgir dengan tangis yang luar biasa adalah, misalnya bapaknya, namanya Shah Jahan, demi cinta pada satu wanita yang dikorbanan 30.000 budak Hindu mati. 30.000 budak Hindu mati, dan kemudian
negara itu bangkrut 3 tahun kasnya, nggak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat karena duitnya disedot untuk bikin makam istrinya itu. Kita sekarang sih takjub sama Taj Mahal, cuman kita kadang lupa itu 30.000 budak mati untuk itu dan negara bangkrut 3 tahun untuk itu. Sehingga orang India nggak pernah melihat itu sebagai futuhat. Mughal itu tetap penjajahan, bukan futuhat. Sekarang tersisa berapa di India? 10%. Nusantara itu menikmati berkah dakwah dari para wali dan Sultan Demak. Yang Demak itu saya membayangkan indahnya luar biasa. Bisa mengerahkan 300 kapal untuk memerangi Portugis di Malaka. Tapi istana sultannya aja nggak ada sisanya. Kata para ahli sejarah sekarang, Asfi Warman Adam dan sebagainya, Demak itu sultan-sultannya sangat bersahaja membangun rumah tempat tinggalnya tidak beda dengan rakyatnya, cuma memperbagus masjid di mana mereka kemudian bermusyawarah dengan para ulama, tunduk kepada musyawarah para ulama. Ini cuma 3 generasi menjadi daulah Islam di Nusantara. Sultan Abdul Fattah, Sultan Fathi Yunus, kita suka membacanya Fathi Yunus, Fathi Yunus, dan Sultan Trenggono. 3 generasi, tapi dakwahnya sampai mana? Dengan dakwah mereka itu Cirebon, Banten, Sunda Kelapa dibebaskan, Malaka itu kita kalau baca babat itu harus mencocokkan dengan Kopra. Sekarang catatan perjalanan beberapa sejarawan Italia itu, Ratu Kaliniamat bertapa telanjang. Kalau di babat begitu ya. Di bacaan Kopra Ferrara adalah dia menyumbangkan seluruh hartanya untuk berjihad fisabilillah, sampai kayak orang telanjang karena semua hartanya disumbangkan untuk jihad fisabilillah. Giri mengirimkan guru-guru mualimnya sampai Sultan Ternate kuliahnya ke Giri, Sultan Tidore kuliahnya ke Giri, Raja Sopeng, Raja Wajo, sampai kemudian Raja Goa dan Taluk kuliahnya ke Giri. Kemudian Banjar terbuka, Sukadana terbuka, Palembang terbuka, Jambi terbuka, semuanya futuhat dakwah dari Demak. Kenapa? Sultannya bersahaja. Kesahajaan itu berkahnya sampai kita rasakan sekarang. Kita semua ini berapa muslim Nusantara, kalau tidak diganggu penjajahan, subhanallah, kalau nggak diganggu penjajahan, saya membayangkan kita ini 100% gitu. Kalau tidak diganggu penjajahan, Allahu Akbar. Jadi ketika futuhat ini dimaknai dengan benar, maka dia menjadi sebuah pembebasan sebenar-benarnya. Orang muslim Nusantara itu dikagumi oleh Dr. Ait Al-Qarni. Ada negeri yang tidak pernah didatangi pasukan kaum muslimin, tetapi mereka menerima Islam dengan penuh senyum, menerima Islam sebagai sebuah din yang sangat indah dan cocok dengan akhlak mereka yang penuh dengan kebaikan. Itu Indonesia, itu Nusantara. Bagaimana kita tidak mencintai negeri yang seperti ini, yang ditinggalkan oleh para pendakwah mula yang begitu agungnya. Dan kita sekarang hari-hari di Indonesia, kata para ulama, kemarin kita rumuskan tanggal 8 sampai 11 ini kita ada Kongres Umat Islam di Yogyakarta. Kita ternyata dari hasil berbagai observasi dan kemudian kita simposiumkan beberapa kali di MIUMI maupun Majelis Ulama Indonesia, kita ini ternyata nggak berdakwah beberapa tahun ini. Indikatornya jelas, jumlah kaum muslimin menurun secara persentase. Dan kita memang ternyata cuma tabligh, cuma menyampaikan, itu saja tabrak-tabrakan. Yang sana menyampaikan A, yang sini menyampaikan B, kemudian oh salah yang sana itu. Padahal nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan kita cuma soal misalnya, soal mana yang lebih utama, ikut adab apa ikut taat. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Kita ini tidak berdakwah. Dakwah itu seharusnya seperti tim awal yang berdakwah ke Nusantara. Jadi tadi saya dengan Pak Nas, dengan banyak bapak-bapak yang lain, saya diantar untuk menelusuri perjalanannya Ibnu Battuta. Meskipun di sini ya adanya di mall gitu. Tapi itu kan section-section yang menunjukkan perjalanannya. Nah, buku Ibnu Battuta apa namanya? Rihlah itu, catatan rihlahnya itu. Jadi Ibnu Battuta itu untuk Nusantara kayak Hudhud untuk negeri Sabah. Ibnu Battuta melaporkan apa? Ada sebuah negeri, sudah ada kaum muslimin tapi masih sedikit. Ada kerajaan kecil di sana, namanya Samudra.
Pulaunya besar sekali, indah, penuh bukit-bukit dan pohon-pohon hutan yang luas, hijau. Itu mengingatkan saya pada negeri Andalusia. Maka sampai sekarang mengabadikan itu, Pulau Sumatera itu disebut Pulau Andalas. Dari mana catatannya? Ibnu Battuta. Di tengahnya ada pulau yang paling banyak penduduknya, dan di sana mereka masih banyak menyembah berhala. Namanya Pulau Yawaddi. Pulau Yawaddi ini jelai-jelaian, rebutan tumbuh ketika hujan turun. Jadi bayangkan, jelai-jelaian sumber pangan itu rebutan tumbuh ketika hujan turun. Kemudian di sebelah timur ada pulau-pulau kecil yang setiap pulau punya raja. Maka diberi nama Jaziratul Muluk, Jazirah Raja-Raja, menjadi Maluku. Di sebelah timurnya lagi, konon kata Ibnu Battuta, karena dia juga tidak sampai ke sana, ada negeri yang ditemui oleh Dzulqarnain di dalam Quran, yang penduduknya nyaris tidak menutupi tubuhnya dengan apapun juga. Itu disebut sebagai Jaziratul Uryan, Jazirah telanjang. Itu jadi nama Irian itu. Masya Allah, ini bukunya dibaca oleh orang namanya Muhammad I, Sultan Turki, kakaknya Muhammad Al-Fatih. Apa yang segera dia lakukan? Dia ingin menjadi seperti Sulaiman alaihissalam. Dia segera bentuk tim dakwah. Berdasarkan hasil survei Ibnu Battuta, kata dia, itu pulau yang paling strategis untuk kita mulai dakwah adalah pulau yang namanya Yawaddi. Penduduknya paling banyak. Penduduknya paling banyak. Kirim sekarang dai, karena di situ itu daerah yang hanya mengandalkan hujan untuk bertanam tanaman. Orang yang pinter pengairan, namanya Maulana Malik Ibrahim. Maka dia memulai di Gresik, dia bikin pengairan di sungai, aliran sungai Bengawan, Solo, yang bermuara di sana itu. Dia bikin sawah-sawah dengan irigasi yang teratur. Itu menjadi model untuk semua sawah. Orang-orang belajar persawahan ke situ. Diketahui juga, Pulau Jawa itu banyak tempat-tempat angker, dukun-dukun sakti. Maka dipilih orang yang bisa menaklukkan itu, seorang ahli ruqyah, namanya Maulana Maghribi. Yang pertama, yang kemudian nanti dimakamkan di Klaten sebagai Ki Ageng Gribeng. Dia ini, Maulana Maghribi ini ketika berdakwah ke pedalaman, itu nggak bisa makan kecuali makanan khas Maroko. Dia nggak bisa makan makanan Indonesia. Maka karena tidak ada gandum, sama Maulana Malik Ibrahim dibekali tepung beras. Dia bikin makanan roti kayak roti Maroko dari tepung beras. Itu sampai sekarang orang Klaten seneng banget makanan itu, namanya kue apem. Jadi kue apem ini makanannya Maulana Maghribi saat itu. Maulana Muhammad Al-Bakir dikirim kemudian untuk menyelidiki antropologi Pulau Jawa. Jadi Maulana Maghribi itu tubuhnya gemuk, nanti oleh Sunan Kalijogo diabadikan sebagai Semar. Maulana Muhammad Al-Bakir ini tinggi, hidungnya mancung, dan dia kemudian menempatkan dirinya dakwahnya di Gunung Merapi. Maka sampai sekarang orang Merapi taunya penunggu Gunung Merapi namanya Mbah Petro, karena kayak Petro, hidungnya panjang gitu, dan kemudian tubuhnya tinggi. Dikirim lagi karena tahu Majapahit, kerajaan utamanya itu sedang krisis ketatanegaraan. Dikirim ahli tata negara, namanya Maulana Ali Rahmatullah. Dia menjadi guru di Ampel Denta Surabaya. Itu sampai Raja Majapahit tidak punya pilihan kecuali ngirim pangeran-pangerannya belajarnya ke situ tentang tata negara. Dikirim lagi nanti ada namanya Maulana Ishaq. Kemudian ada lagi namanya seorang, karena Majapahit sedang krisis, tentaranya tidak terlatih. Nanti ada yang namanya menjadi Sunan Mutung, bapaknya Sunan Kudus, itu menjadi pelatih tentara Majapahit. Jadi inilah dakwah gitu. Maka sampai sekarang catatan sejarah negeri manapun tidak ada tim dakwah yang sesukses ini. Kurang dari 50 tahun, sebuah negeri yang jaya dengan ideologi Hindu-Buddha berubah menjadi sebuah negeri yang hampir seluruh penduduk pulau intinya itu muslim. Gak ada. Sekarang kirim 9 orang ke, coba ya, kirim 9 orang ke mana misalnya Pak, Prancis gitu ya, yang negara yang Islamofobia. 9 orang kasih waktu 30 tahun untuk merubah Prancis jadi muslim semua. Kita nggak ada tim dakwah yang seperti itu, yang strategis dirumuskan dari pemetaan yang jelas,
kemudian dilihat potensi-potensi yang ada di sana, dikirim orang-orang yang punya kompetensi untuk menjawab persoalan masyarakat. Kita di tim MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, itu bikin observasi buku yang terbit, buku Islami yang terbit tahun 70-an sampai tahun 90 adalah buku tentang, kebanyakan mayoritas buku tentang pemikiran Islam, ekonomi Islam, ini Islam, ini Islam. Ini yang mendasari tumbuh nanti ada bank syariah, ada macam-macam, ada macam-macam, ada macam-macam. Tetapi buku yang terbit antara tahun 90-an sampai 2010 mayoritas adalah buku teknis yang di dalamnya kemudian banyak menjelaskan tentang bedanya ini dengan itu, beda pendapat ini dengan beda pendapat itu. Ini bukan hal yang buruk, artinya kita sangat menyambut buku-buku ini sebagai bagian dari kebangkitan Islam di kelak-kelaknya. Tetapi kelemahannya adalah kita kurang melahirkan buku-buku pemikiran yang bisa menghasilkan sesuatu yang merubah. Ekonomi Islam ini produk dari buku-buku tahun 70-an sampai 90-an. Ekonomi Islam ini, syariah, bank syariah, ini syariah gitu. Itu produk dari buku-buku tahun tersebut. Nah, yang berikutnya ini perlu kita evaluasi perjalanan dakwah kita juga. Jadi mencintai Indonesia ini tidak lepas, dan saya sangat-sangat kemudian tertohok pada tahun 2009 ada Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, wakil ketua saat itu Rabithah Ulama Palestina, datang ke Indonesia. Saya menemani ketika di Jogja bersama beliau. Pada satu saat ketika di Jogokarian, saya menyampaikan kepada beliau, ya Syekh, sepertinya urusan Palestina ini belum akan selesai kalau bangsa Arab belum bersatu. Tidak akan selesai kalau bangsa Arab tidak bersatu. Saya katakan begitu kepada beliau. Beliau mengatakan sambil tersenyum, bukan seperti itu ya akhi, bukan seperti itu. Sebab Allah mendohirkan agamanya ini, memenangkan agamanya ini dengan kepemimpinan yang Allah tunjuk karena mereka memenuhi syaratnya. Dan itu Allah pergilirkan di antara bangsa-bangsa muslim. Pada kurun pertama Allah memilih bangsa Arab. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah. Ini bangsa Arab, kata beliau. Ketika Bani Umayyah menyimpang, para penguasa Ba'da Umar bin Abdul Aziz ini banyak yang gak beres gitu, Allah cabut amanah itu, Allah cabut mandatnya. Allah berikan kepada siapa? Bangsa Persia. Maka bangsa Persia itu, para khalifahnya, ibunya orang Persia, gitu ya, Perdana Menterinya orang Persia, panglima-panglimanya orang Persia, sampai ulama-ulamanya banyak orang Persia. Sampai ketika bangsa Persia ini kemudian menyimpang, Allah cabut lagi amanah itu. Allah berikan kepada siapa? Orang Kurdi, namanya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya Salahuddin ini kemudian menyimpang, Allah cabut lagi. Allah berikan nanti amanah ini kepada bekas budak-budak daripada Asia Tengah. Mereka kemudian disebut sebagai kaum Mamluk di Mesir. Ketika kaum Mamluk ini juga menyimpang, Allah cabut lagi amanah itu. Allah berikan kepada bangsa Turki, Muhammad Al-Fatih dan anak-anaknya. Ketika orang Turki ini waktu itu menyimpang, Allah cabut lagi amanah itu. Dan sampai hari ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Allah belum memberikan mandat lagi kepada satu bangsa untuk memimpin penjayaan Islam, apalagi pembebasan Masjidil Aqsa dan kemerdekaan kami. Aku menduga, kata beliau, yang berikutnya mendapat giliran adalah yang hidungnya agak pesek, kulitnya sawo matang, tinggalnya di sebelah timur, sesuai hadis Nabi SAW, pembawa kejayaan Islam dari pada akhir zaman salah satunya adalah yang berasal dari timur dengan membawa bendera-bendera hitam. Dulu para ulama mengira itu adalah Khurasan. Tetapi hari ini dunia Islam bagian timur sudah bukan Khurasan lagi. Dunia Islam bagian timur adalah dari Maroko, itu bagian barat, sampai Merauke. Maroko sampai Merauke. Nah, agak berima gitu ya. Maroko sampai Merauke. Maka kata beliau, jangan-jangan kami ini bangsa Palestina masih diminta Allah untuk sabar begini, nunggu bangsa yang kulitnya sawo matang dan hidungnya pesek ini untuk dunia, untuk memimpin penjayaan peradaban Islam
di akhir zaman. Dan saya sudah melihat beberapa gejalanya. Di beberapa negara yang saya kunjungi, kalau ada komunitas heterogen dalam sebuah urusan kemasjidan dan urusan komunitas muslim, komunitas Indonesia adalah yang paling favorit diminta mengurus tentang dakwah. Kenapa? Karena khasnya orang Indonesia itu dua. Satu, kalau ngumpul-ngumpul ada makan-makannya. Dan itu bahasa universal tentang dakwah. Karena kalau kita periksa kamus lisanul Arab, makna pertama dari dakwah adalah nida'atul litta'am, undangan untuk makan-makan. Jadi makan-makan itu bagian penting dari dakwah. Itu di mana-mana. Maka saya ketemu di Melbourne, teman-teman di surau kita, teman-teman di beberapa masjid yang lain, itu khasnya orang Indonesia, ngumpulnya ada makan-makan. Demikian pula di Sydney, demikian pula di Perth. Kemudian kalau ke utara, saya lihat bagaimana di Beppu, di Kagoshima, di Fukuoka. Kemudian kalau lihat lagi di Seoul, Seoul itu masjid terbesar di Itaewon, di Seoul, Korea Selatan itu, imamnya orang Indonesia, imam rawatibnya orang Indonesia, muadzinnya orang Indonesia. Meskipun ketua dewan Islamnya orang Korea asli, namanya Imam Yi. Tapi Imam Yi bahkan untuk menunjuk imam dan muadzin itu di mana-mana itu favoritnya Indonesia. Favoritnya orang Indonesia. Di Jepang juga begitu. Di mana-mana tempat juga begitu. Teman-teman di Jerman kemarin Ustaz Saiful Akmal sudah mengabari begitu. Apalagi di Amerika juga begitu. Di banyak negara yang lain. Di UK juga begitu. Alhamdulillah, ini bagian penting dari itu. Satu, makan-makan. Dua, khasnya orang Indonesia itu tidak suka bertengkar soal fikih. Kalau urusan dakwah ini diserahkan, panitianya satu orang Suriah, satu orang Saudi, nggak selesai-selesai. Debatnya 3 bulan sendiri. Enggak, kamu ini Wahabi. Yang satu bilang begitu, yang satu bilang kamu ini Asy'ari gitu. Cuman begitu terus itu. Kalau di Indonesia ini kita bisa enak-enakan. Beliau ingat gitu ya, kita ini ada jamaah Indonesia sholat di Masjidil Haram, dilihatin sama orang Pakistan gitu. Kok lihat salah sholatnya agak beda gitu. Ditanya sama orang Pakistan itu, dia kan mazhabnya Hanafi. Dia tanya, enta Syafi'i? Kata dia, engkau seorang bermadzhab Syafi'i? Ya orang Indonesia bilang enggak, lah ana Jumadi gitu. Kata orang Pakistan, madzhab apa lagi? Cuma dia orang Betawi. Jadi kita saya kalau membicarakan dengan teman-teman, kita pahami saja persoalan ini soal adab dan soal taat saja. Ada yang paling pakai Sayyidina, ada yang enggak. Kecuali dalam sholat, nanti dalam sholat ikhtilaf bainal ulama. Di luar sholat sepakat Sayyidina enggak ada masalah. Tapi yang sini enggak. Karena Nabi ngajarinnya begitu, yang sini pakai Sayyidina. Masa sama presiden saja, Bapak Presiden kita sama Nabi cuma jangka. Mana yang lebih utama? Adab atau taat? Taat, kata dia. Iya benar. Adab, iya benar. Ada nilainya semua. Ini cuma soal adab dan taat. Contoh adab dan taat itu bagaimana? Satu hari menjelang wafatnya, Nabi ketika itu sakit. Sakit berat. Beberapa hari sudah tidak ke masjid, dan Sayyidina Abu Bakar secara jelas sudah ditunjuk Nabi untuk menjadi imam. Beberapa hari Sayyidina Abu Bakar mengimami salat, sampai pada suatu subuh pagi Sayyidina Abu Bakar sudah bertakbir. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib memapah Nabi SAW keluar dari rumah beliau. Beliau tersenyum dan tampak segar. Beliau ingin ikut salat saat itu. Melihat Nabi datang, para sahabat memberi jalan. Lalu Nabi duduk di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sedang mengimam salat. Beliau ingin salat sambil duduk. Abu Bakar sadar di belakangnya ada Nabi SAW. Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar beringsut mundur, Nabi tahan punggung Abu Bakar, Nabi dorong ke depan. Abu Bakar maju ke depan sejauh dorongan Nabi. Itu taat namanya. Setelah tangan Nabi selesai, Abu Bakar beringsut mundur lagi.
Setelah tangan Nabi dilepaskan, Abu Bakar beringsut mundur lagi. Lihat Abu Bakar mundur lagi, Nabi ajukan lagi dengan tangan beliau supaya Abu Bakar maju. Abu Bakar maju lagi sejauh didorong Nabi. Kemudian ketika tangan Nabi dilepaskan dari punggung beliau, Abu Bakar mundur lagi sampai 3 kali. Kali yang ketiga, kemudian Abu Bakar merunduk, duduk, kemudian memberi isyarat semua sahabat duduk, dan kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk mengimami sholat sambil duduk. Selesai salam, Nabi bertanya kepada As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, aku sudah perintahkan engkau untuk tetap mengimami sholat. Kenapa engkau mundur?" Kalau Abu Bakar taat, dia tetap mengimami, kan? Itu namanya taat. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? "Ya Rasulullah, lebih baik tanah di hadapanku terbelah, lalu aku jatuh ke dalamnya dan terhimpit sampai binasa, daripada aku jadi imam sementara di belakangku ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Adabnya Sayyidina Abu Bakar indah sekali. Pada suatu hari, di peristiwa yang lain, Nabi sedang sholat malam yang mulai. Ibnu Abbas, umurnya ketika itu 8 atau 9 tahun, itu kemudian ingin ikut bermakmum di belakang beliau. Dia jajarin Nabi, bukan jajarin, berada di belakang Nabi di sebelah kiri. Merasa ada Ibnu Abbas di belakang sebelah kiri, Nabi geser pakai tangan ke sebelah kanan. Set, kemudian dimajukan sampai kaki nempel kaki. Sampai kaki nempel kaki. Setelah tangan Nabi dilepas, Ibnu Abbas mundur sedikit. Nabi ajukan lagi. Mundur sedikit lagi. Nabi ajukan lagi. Mundur sedikit lagi. Dari sini fikih Syafi'iyah menyatakan sholat sunnah ataupun wajib dalam berjamaah, maka posisi makmum kalau cuma satu orang di sebelah kanan. Di sebelah kanannya nempel atau agak di belakang? Dua-duanya sah. Karena nanti ketika di selesai sholat, Nabi bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai putra pamanku, kenapa engkau tadi mundur ketika ku minta engkau ada di dekatku?" Kata Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, sangat tidak patut kalau aku sholat sejajar dengan engkau." Maka sah dua-duanya, baik yang nempel, dekat maupun yang di belakang. Jadi kalau ada orang yang kemudian kita ajak nempel mau, alhamdulillah. Tapi kalau dia tetap mundur, jangan dipaksa. Nanti tarik-tarikan nggak selesai-selesai. Ini kan? Karena dua-duanya benar. Yang dilakukan Ibnu Abbas, adab. Nah, adab ini sesuatu yang agung, tetapi memang ada batas di mana adab bisa merepotkan. Ini juga harus dikenali di dalam fikih. Adab itu pada batas tertentu bisa merepotkan. Nah, ini kan cenderungannya teman-teman cuma bisa beda begitu ya. Yang satu taat, yang satu adab. Kalau taat begini sesuai yang diperintahkan begini, adabnya begini, Bu, ya ditambahi Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina. Itu penting itu gitu. Nah, ini dulu sih lebih runcing lagi, zamannya bapak saya kecil gitu ya. Lebih runcing lagi di Jombang misalnya itu. Assalamualaikum kalau NU, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ini salam NU. Yang Muhammadiyah, Assalamualaikum, gak pakai alaikunaan, warahmatullahi, gak pakai ta'ala-ta'alaan, wabarakatuh. Malah jadi repot. Nah, pada batas tertentu saya katakan tadi, adab bisa merepotkan. Contoh, mimbar Masjid Nabawi itu 5 tingkat. Nabi biasa berdiri di tingkat paling atas kalau berkhutbah. Setelah Nabi wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak berani berdiri di tempat Nabi berdiri. Maka Abu Bakar turun setingkat, berdiri di undakan keempat. Ketika Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar tidak berani berdiri di tempatnya Abu Bakar. Turun seundak ke bawah, di tingkat ketiga. Setelah Umar wafat, Sayyidina Utsman jadi khalifah. Saat pertama akan berkhutbah, dia naik sampai ke tingkat kedua, dia berhenti. Ya Allah, kalau adab saya harusnya di sini. Saya tidak berani menempati tempat Umar, apalagi Abu Bakar, apalagi Rasulullah. Tapi Sayyidina Utsman berpikir, urusan ini akan berkepanjangan.
Maka kemudian beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, gemetar, naik tingkat berikutnya, naik tingkat berikutnya, naik tingkat berikutnya, kembali berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Orang mungkin akan mengatakan Sayyidina Utsman kurang adabnya. Tapi bukan karena kurang adab Sayyidina Utsman melakukan itu, tapi memikirkan kita. Coba bayangkan kalau Sayyidina Utsman turun setingkat juga, khatib Masjid Nabawi itu harus gali berapa kilo ke bawah. Sekarang karena khatib yang berikutnya tidak mau sejajar dengan khatib yang sebelumnya. Jadi pada tingkat tertentu adab bisa merepotkan. Nah kalau sudah merepotkan, ayo kita kembali kepada fikih hasannya. Kan begitu. Jadi ini perkara yang penting untuk dipahami. Demikian pula pertentangan yang keras soal bid'ah atau soal apa yang sensitif. Fahami dulu mana bid'ah yang mukaffirah, mana yang ghair mukaffirah, yang sampai pada tingkat mengkafirkan, menjadikan pelakunya kafir atau enggak. Mana bid'ah yang kemudian disebut oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisad sebagai bid'ah yang asliyah atau bid'ah yang paling berbahaya, yaitu bid'ah, justru kata Imam Syatibi, bid'ah paling berbahaya itu bid'ah i'tiqadi, bid'ah yang berbentuk keyakinan. Bid'ah yang berbentuk amal itu tingkatan bahayanya di bawahnya. Jadi bid'ah yang meyakini sahabat Nabi jelek, pada semua sahabat itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, itu berbahaya. Ada sahabat Nabi kok dilaknat, itu bid'ah yang berbahaya. Ada menuduh keluarga Nabi jelek, itu berbahaya. Ada bid'ah kok kemudian meyakini, misalnya dalam keyakinan Jahmiyah, Allah itu absolut, mutlak, tidak bisa disifati, tidak bisa dinamai, tidak bisa di, padahal ada nama Allah, ada ini. Ini namanya berbahaya. Biasanya filsafatan begitu. Kemudian ada bid'ah kok kemudian menyatakan Allah itu menciptakan, selesai menciptakan ya udah terserah kita, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini namanya bid'ah qadariyah. Meyakini bahwa Allah menciptakan, selesai, sudah itu kita berkuasa penuh atas semua hal diri kita. Ada bid'ah yang meyakini, oh kita ini cuma wayang, nggak bisa dong nyalain kita, kita ini cuma wayang yang digerakkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maksiatkan juga ini, gimana ya gitu aja. Nah ini adalah namanya Jabriyah. Ini juga tidak benar. Yang begini-begini ini lebih berbahaya dari bid'ah yang amali. Nanti yang amali itu ada bid'ah yang namanya ada bid'ah yang tarkiyah, ditinggalkan. Ada bid'ah misalnya saya mau ibadah terus nggak mau nikah. Ini namanya bid'ah tarkiyah, meninggalkan nikah demi ibadah. Jelek. Nabi nggak memperbolehkan sahabat begitu, Kak. Ada namanya sahabat pokoknya sama puasa terus nggak usah makan. Ini juga nggak boleh. Pokoknya saya mau salat malam terus nggak pakai tidur. Ini juga nggak boleh. Ini namanya bid'ah tarkiyah. Ini juga berbahaya. Ada bid'ah idhofiyah. Ada dalilnya, tapi mungkin dalil umum dijadikan amalan-amalan khusus. Ini namanya idhofiyah. Jadi ini semuanya kalah dibandingkan, bahayanya dibandingkan yang tadi. Jadi kita harus tahu prioritasnya. Juga ada, jangan sampai ini ikhtilaf bainal ulama kemudian dikira bid'ah. Ikhtilaf bainal ulama kemudian dikira bid'ah. Cuma perbedaan pendapat di kalangan para ulama kemudian dikira bid'ah. Contoh, talqin. Mentalkin itu sebelum meninggal apa sesudah meninggal, Pak? Menuntun mayat, menuntun orang mati, membaca la ilaha illallah itu sebelum atau sesudah? Kalau ada bilang sebelum, itu namanya ikut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau berpendapat kalimat Nabi lakinu mautakum bila ilaha illallah maknanya adalah talkinkan orang yang akan mati di antara kalian supaya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Imam Nawawi beda, Pak. Mauta itu periksa di kamus manapun bahasa Arab, tanyakan kepada suku Arab manapun, artinya orang udah mati.
talkinkan orang yang telah mati kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti pendukung Imam Ibnu Qudamah mengatakan, buat apa ditalkinkan kalau sudah mati? Gunanya apa? Apa jawab pendukung Imam Nawawi? Jangan ngomong guna-gunaan dulu, manfaat-manfaatan dulu. Ini ibadah diperintahkan Nabi, dilaksanakan dapat pahala. Jangan tanya gunanya dulu. Kenapa? Ini ibadah. Nanti kalau ibadah ditanyain gunanya semua, masul khufain, membasuh sepatu itu, kok yang dibasuh bagian atas bukan yang bagian bawah? Gunanya apa bagian atas dibasuh? Yang kotor bawah kok? Jangan. Jadi jangan tanya gunanya dulu kalau soal ibadah, kata pendukung Imam Nawawi. Tapi kan orang itu kalau ditalkan, kalau sudah mati, ya nggak mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan ditalkan supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, sesuai hadis begini. Nanti pendukung Imam Nawawi mengatakan, sekali lagi, kalau soal ibadah jangan tanya soal guna dulu. Tapi sebentar begini, kalau Allah sudah mengendaki itu mayit nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mau ditalkin berapa kali pun bisa mengucapkan nggak bisa. Jadi ini memang bukan soal guna. Nah, kalau Anda tanya soal guna, begini, ada hadis lain yang mendukung pendapat ini. Hadisnya apa? Rasulullah bersabda, orang yang mati dikuburkan masih bisa mendengar langkah-langkah para pengantarnya yang pulang dari kubur itu. Kira-kira kalau langkah kaki bisa mendengar, ditalkin, hei Bapak Kartotimejo. Itu ya kalau di desa-desa masih ada, hei Bapak Kartotimejo. Yang temengku ono malaikat loro takon marang sira, gitu ya. Kalau ada dua malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Rabbi Allah. Gitu. Itu ada tuntunan begitu ya. Ada pentalkinan begitu. Katakan la ilaha illallah. Kalau langkah kaki, sepatu, jalan pulang saja masih bisa dengar, kata pendukung Imam Nawawi, kira-kira ditalkin dengar nggak? Dengar. Jadi ini ikhtilaf bainal ulama. Jadi kalau ada lagi mentalkin mayat di kuburan, jangan langsung bid'ah. Nanti dulu, periksa dulu kaul para ulama. Hatta Imam Ibnu Qudamah tidak membid'ahkan Imam Nawawi yang berpendapat begitu. Kata beliau, cuma ini pendapat kami yang lebih, menurut kami lebih tepat. Imam Nawawi juga tidak membid'ahkan yang kemudian mentalkin sebelum mati. Beliau hanya mengatakan amal yang dituntunkan Rasulullah adalah talqin yang semacam ini. Ini contoh, kita ini kurang ngaji, makanya dikit-dikit beda dibilang bid'ah gitu. Jadi, Masya Allah, hal-hal semacam ini enteng-entengan saja. Kita yang Indonesia ini sudah mulai terbiasa enteng-entengan. Hatta kita punya contoh-contoh dari para ulama terdahulu. Kalau kita kenceng memahami satu pendapat, kita kalau menyampaikan itu yang soft saja. Ketua PP Muhammadiyah waktu itu adalah Kiai A.R. Fakhrudin. Kiai A.R. Fakhrudin itu sangat kenceng memegang hadis Aisyah tentang sholat taraweh itu cuma 8. Pada suatu hari beliau diundang ngimami taraweh dan khutbah kultum taraweh di Masjid Agung Surabaya. Pada Isya kultum taraweh selesai, kemudian beliau bertanya kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, biasanya di sini 8 apa 20? Jawab jamaah 20 gitu. Oh baik, bismillah, semoga kita bisa laksanakan sampai 20. Takbir, sholat gitu ya. Baru dapat 8 rakaat sudah jam 9 kurang 1/4. Biasanya 20 rakaat jam 8 selesai. Maka Pak AR kemudian menghadap ke hadirin bertanya, Bapak Ibu sekalian, diteruskan sampai 20 atau witir saja? Witir. Jadi meskipun berbeda pendapat, enak menyampaikannya kalau kita kemudian tahu bagaimana seharusnya menyampaikan itu. Jadi ikhtilaf ini dibikin enteng-entengan. Ini khasnya kita Indonesia, Pak. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada yang lain. Demikian, Allah a'lam bishawab. Kita persilakan kepada ibu-ibu pertanyaan satu. Kan sudah jam 10. Belum Pak, belum. Jam 9 lah. Masih lama Pak. Lanjut Pak. Ada ibu-ibu atau sepertinya kita kasih ke bapak-bapak, banyak bapak-bapak nih. Ibu-ibu. Ibu pasti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon Ustadz ya menyampaikan tentang bid'ah. Saya sendiri terus terang termasuk aliran yang karena saya sekolahnya juga di SMA ya, Al-Islam. Jadi Ustadz saya itu bukan aliran untuk kayak tahlilan gitu. Nah, terus saya hidup di Dubai. Teman-teman saya, tempat saya, silaturahim, pengajian dan lain sebagainya, mereka itu menganut aliran yang mengadakan tahlilan. Kadang-kadang saya agak dilema dengan diri saya sendiri, karena terus terangan kalau dalam diri hati saya sendiri, ya emang sih tahlilan itu kan kalimat Allah yang disebut semua hal yang baik-baik. Tapi karena dari dulu tuh Ustaz saya itu mengatakan katanya itu termasuk yang bisa dibilang bid'ah. Jadi saya kadang agak dilema gitu antara ngikut dan gak ikut gitu. Jadi bagaimana sebaik-baiknya saya mensikapi situasi yang demikian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apapun jawaban saya kira tidak akan menyelesaikan perbedaan yang sudah sejak bertahun-tahun berjalan. Pertama itu catatannya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang makna al-bid'ah itu sendiri. Bid'ah itu sebenarnya artinya apa? Karena tadi saya sebutkan, kita ini harus kaya inovasi dalam soal muamalah. Karena muamalah ini bebas kecuali yang dilarang. Maka diluaskan di sana inovasi sebesar-besarnya bagi kita. Sekarang ada tuntutan misalnya, bank belum syar'i. Gimana meskipun sudah berlabel bank syariah, tapi kita belum sepenuhnya syar'i. Kita sedang mencoba di Jogokarian begini, Pak. Pinjam emas, kembalikan emas. Jadi, saya pinjam untuk modal usaha, gitu ya. Ini kan apa namanya? Inovasi saja. Pinjam untuk modal usaha 500 gram emas. Mencicil selama 100 bulan. 100 bulan itu berapa sih? Lama ya? Ya udah 50 bulan. Mencicil selama 50 bulan, per bulan 10 gram. Jadi tidak ada tambahan apapun di situ. Cuman harus emas. Jadi pinjamnya 500 gram emas. Nanti kalau dia mau menggunakan kan masih repot emas. Ya tinggal emas itu dijual. Tapi setiap bulan ketika dia akan mencicil, dia membayar dalam bentuk emas 10 gram. Aman. Jadi urusan kita di dalam transaksi kesyariahan bank itu aman. Kita mencoba misalnya. Jadi di lapangan dalam soal muamalah ini, mari berinovasi seluas-luasnya dalam soal muamalah ini. Karena disitulah dibuka ladang inovasi. Nah, inovasi itu bahasa Arabnya kan bid'ah itu tadi. Sehingga bid'ah ini ditutup di dalam persoalan ibadah. Tetapi nanti kalau kita perhatikan, ada kaitan persoalan ibadah dengan sarana menuju tercapainya ibadah. Dalam sarana menuju tercapainya ibadah ini amat sangat dimungkinkan berbagai macam inovasi. Yang sering menjadi kesulitan adalah apakah itu bentuk ibadah mendefinisikan ataukah itu sarana menuju ibadah. Contoh, handphone bid'ah nggak Pak? Bid'ah dalam soal muamalah ini inovasi kan? Kita bisa berhubungan dengan begitu mudah. Dia dipakai untuk ngaji, dipakai untuk ini, dipakai untuk itu. Dulu Nabi mana mungkin baca mushaf dari handphone. Bid'ah nggak kalau begitu? Ini ibadah loh, baca mushaf. Tapi itu bukan bentuk ibadahnya yang diinovasi, melainkan alat atau sarana menuju ibadahnya. Difahami ya? Difahami. Oke, kalau begitu kita masuk ke definisi bid'ah. Sampai Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bid'ah itu bukan hukum, tetapi bid'ah itu objek hukum. Bukan hukum, tapi muhkam alaih, sesuatu yang dihukumi. Maka bid'ah itu konsekuensinya ada 5 hukum. Ada bid'ah yang wajib, nah bingung nanti. Ada bid'ah yang sunnah, mandub. Ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Beliau diminta, apa contohnya bid'ah yang wajib?
contoh bid'ah yang wajib, bagaimana Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini bid'ah yang wajib. Itu kan bukan bid'ah gitu ya. Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, mari kita mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka generasi terbaik. Ketika diminta hal itu kepada Abu Bakar mengatakan, ya Umar, hadhihi bid'ah ma amarana Rasulullah SAW biha. Ini bid'ah wahai Umar. Rasulullah tidak memerintahkan kita yang seperti ini. Kalau Abu Bakar nyebut bid'ah, kita ikut Abu Bakar. Sebut itu bid'ah, tetapi itu sesuai penjelasan Sayyidina Umar adalah bid'ah yang wajib. Sebab kalau nggak dilakukan karena banyaknya para hufat yang gugur, maka Quran bisa hilang. Bid'ah wajib. 2, bid'ah sunnah. Apa enggak? Ada bid'ah sunnah. Ada. Contoh bid'ah sunnah, bid'ahnya Sayyidina Umar. Dulu Nabi sholat tarawih Ramadan itu qiyamul lail 3 malam berturut-turut di masjid, para sahabat ikut. Tapi Ibnu Abbas laporan, kami itu ikut rakaat pertama, beliau baca Al-Baqarah. Kirain habis Al-Baqarah mau ruku, ternyata lanjut Ali Imran. Kirain habis Ali Imran mau ruku, ternyata sambung An-Nisa. Kirain habis An-Nisa mau ruku, ternyata Al-Maidah. Habis Al-Maidah kirain mau ruku, sampai Al-An'am baru ruku. Berat sholat tarawih ikut qiyamul lail Nabi itu 3 malam, kemudian malam keempat, kelima, keenam Nabi tidak ke masjid untuk qiyamul lail Ramadan. Para sahabat di malam ke-7 bertanya, ya Rasulullah, kok kami tidak dapati engkau sholat sebagaimana yang lalu? Nabi mengatakan, aku khawatir itu memberatkan kalian, dan aku khawatir kalian mengiranya sebagai sebuah hal yang wajib. Sejak saat itu para sahabat kemudian memahami qiyamul lail Ramadan sebagai sesuatu yang afdol, sunnah muakkad, kemudian dilaksanakan di Masjid Nabawi. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah kecil-kecil, kelompok. Di masa Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu terperhatikan. Begitu Umar jadi khalifah, dia lihat masuk pertama hari Ramadan pertama ke masjid, astagfirullahaladzim, kata Umar, ini jamaah, di situ jamaah, di situ jamaah sholat, di situ jamaah sholat. Bahasa Jawanya itu pating celeblung. Apa itu pating celeblung? Sini baca seru-seruan, jadi bersaing, bacaannya keras-kerasan, macam-macam gitu ya. Umar mengatakan, jelek sekali syiar ini. Maka beliau kemudian bubar semua sholatnya. Sini, kemudian ditunjuk imam, namanya Imam Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah ahli Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi imam, wahai Ubay, seluruh sahabat lain diminta jadi makmum. Ubay mengatakan apa? Ya Amiral Mukminin, hadhihi bid'ah ma amarna Rasulullah SAW biha. Ini adalah bid'ah wahai Umar. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk ini. Apa jawab Umar? Ni'matil bid'ah hadhi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Kalau Umar dan Ubay menyebutnya bid'ah, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, sebut juga bid'ah. Tapi itu bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang mubah? Ada. Bid'ahnya Sayyidina Utsman. Kapan Sayyidina Utsman melakukan bid'ah? Ketika beliau suatu musim haji, di Arafah beliau tidak mengqashar sholat. Kata Ibnu Mas'ud, musibah. Saya ikut Nabi mengqashar, saya ikut Abu Bakar mengqashar, saya ikut Umar mengqashar. Utsman kok tidak mengqashar? Musibah ini. Ditanya sama Abdurrahman bin Auf mewakili sahabat, kenapa kok tidak mengqashar wahai Utsman? Jawab Utsman, 1, karena saya menikah dengan wanita Makkah, maka saya tidak terhitung sebagai musafir. Kata Abdurrahman bin Auf, lah istrimu kan kamu bawa ke Madinah. Jadi ini bukan tempat di mana istrimu berada, bukan rumahmu. Maka kita dapat fikih daripada Sayyidina Utsman, pergi ke rumah mertua tidak termasuk musafir. Fikihnya dari Sayyidina Utsman, di rumah mertua tidak termasuk musafir. Kemudian digugat oleh Abdurrahman bin Auf, kalau begitu penjelasanmu yang lain. Aku punya pekerjaan di sini. Kebunku ada di Taif, gitu ya. Kebunku ada di Taif, dan aku datang ke sana tiap panen maupun tiap tanam. Fikih kedua dari Sayyidina Utsman, pergi ke tempat pekerjaan tidak disebut musafir. Misalnya saya punya kerja di Jakarta, datang Senin pagi, pulang Jumat siang. Ke Jakarta musafir enggak? Tinggalnya di Jogja. Soalnya rumah di Jogja. Di Jakarta musafir enggak itu? Enggak, menurut fikih Sayyidina Utsman, tempat di mana ada pekerjaan, di situ tidak musafir. Ini fikihnya Sayyidina Utsman. Ditanya lagi sama Abdurrahman bin Auf,
berikan alasanmu yang selanjutnya. Kata Sayyidina Utsman, tuh lihat ada orang-orang Yaman baru saja masuk Islam ikut di dalam haji ini. Kalau aku mengqasar, aku khawatir mereka mengira sholatnya memang cuma 2 rakaat. Maka kaidah berikutnya, kita boleh meninggalkan afdhaliyah kalau kira-kira menimbulkan fitnah. Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis tentang sunnah qobliyah maghrib. Tapi ketika beliau tinggal di Baghdad, beliau ditanya murid-muridnya, kemarin kayaknya ada pengajian hadis tentang sunnah qobliyah maghrib, kok kami nggak pernah lihat engkau ya imam melakukan? Apa jawab Imam Ahmad? Orang-orang di Baghdad terlanjur mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah untuk menyatakan bahwa tidak ada qobliyah maghrib. Maka kalau aku laksanakan akan jadi fitnah. Ini Masya Allah pemahaman para ulama. Jadi ada bid'ah yang mubah di dalam menjaga beberapa hal dan memberi pemahaman kepada kita yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Nanti ada yang makruh, ada yang haram, tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari bid'ah tersebut. Maka kita bisa mengukur tingkat kerusakan dari yang ditimbulkan oleh bid'ah tersebut. Nah, bagaimana tadi dengan tahlilan? Tahlilan itu berkumpulnya adalah ibadahnya atau sarana menuju ibadah? Jangan dijawab. Ini jawabannya sangat personal nanti soal ini gitu ya. Jangan dijawab. Yang kedua, apa yang dilaksanakan di dalam tahlilan itu, apakah ada tambahan-tambahan yang disengaja dalam rangka tasyri', membuat syariat baru atau tidak? Kalau diyakini ini tasyri', ini ibadah harus begini gitu ya, harus begini. Kalau tidak begini, tidak sah. Kalau tidak begini, tidak afdol. Kalau tidak begini, tidak terlaksana. Nah, ini namanya membuat tasyri', membuat syariat baru di dalam ibadah tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Maka dalam menyikapi hal semacam itu, biasanya kalau kita bersikap puasa yang tengah-tengah, beberapa guru saya itu memilih pendapat Bismillah nyuwun sewu, datang untuk menyampaikan saya termasuk meyakini hal semacam ini tidak dituntunkan dalam agama. Hadir, kemudian menyampaikan itu, kemudian mohon maaf untuk yang selanjutnya, saya mohon pamit tidak bisa hadir. Tetapi insya Allah untuk urusan-urusan yang lain, mohon saya selalu diajak kerja bakti, ada kerepotan orang meninggal, ada yang menikah, ada yang ini, ada yang itu. Mohon saya diikut sertakan, jangan sampai dilupakan. Saya hanya tidak ingin bergabung dalam soal satu ini. Semoga tidak mengurangi ukhuwah di antara kita. Salah satu sikap yang dipilih guru saya begitu. Guru saya yang lain punya sikap yang lain, yaitu hadir, tetapi kemudian Pak, Bo, nah cuma Yasin dan tahlil kayaknya kurang, kita tambahi dengan pengawasan ya, nanti tafsir surah Yasin. Insya Allah kita mulai pertemuannya akan datang. Selain Yasin dan tahlil ini dibaca, kita adakan pengajian tafsir surah Yasin. Itu lama-lama jamaahnya mengatakan, Pak, Pak kelamaan kalau nunggu tafsirnya Bapak yang bagus itu harus tahlilan dulu. Langsung tafsir aja ya Pak ya. Jadi bagaimana kita kemudian menyikapi hal itu? Kalau kita punya sebuah keyakinan sendiri, kita bisa bijak. Ada pilihan-pilihan sikapnya. Pilihan sikap guru saya yang pertama tadi dengan menyatakan saya tidak ingin hadir yang ini, tapi pengen untuk bisa hadir dalam semua hal yang lain. Oh, kerja bakti saya pengen nomor 1 gitu ya. Apa pengen nomor 1, ini pengen nomor 1, ini pengen nomor 1. Yang kedua tadi adalah bagaimana mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang semakin berubah ke arah yang lebih besar maknanya dan manfaatnya, dengan tidak sekedar membacanya tetapi mengkaji tafsirnya. Ini juga pilihan sikap yang lain. Jadi monggo, ini adalah hal yang tidak mungkin saya selesaikan malam ini gitu ya dengan jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang tadi, waduh itu amalan yang memang kalau saya lihat sejarahnya ada sesuatu yang politis sebenarnya di situ. Mohon maaf, ini tinjauan historisitas saja dari tahlilan. Amal ini sebenarnya tidak dilakukan ketika NU dipimpin Rais Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Juga pada masa awal-awal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tetapi ketika NU keluar dari Masyumi pada tahun 1953,
karena memang ada beberapa hal yang ternyata susah sekali dipertemukan di tingkat pusat. Kemudian beberapa tokoh di kalangan bawah Partai NU, bukan Jamaah Nahdlatul Ulama, tapi Partai NU pada saat itu, bagaimana caranya mensolidkan anggota-anggotanya, diantaranya adalah dengan bertahlil ini. Jadi ini bahkan disampaikan oleh seorang tokoh NU yang sangat tidak boleh diragukan ke NU-annya, namanya Yahya Khalil Stakuf, putranya Kiai Khalil Bisri Rembang, keponakannya Gus Mus. Nah, memang ada tinjauan secara sosial politik dalam sejarah tahlilan, termasuk juga ungkapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ini juga ada tinjauan historis sosial politiknya. Ini ada aspek-aspek itu. Jadi ini bukan soal aspek tradisi dan ritual semata. Saya juga tidak membenarkan orang yang langsung menyalahkan ini pasti gara-gara Wali Songo gitu ya. Kita tidak mendapati riwayat yang bisa diteliti derajat kesahihannya tentang apakah ini diwariskan Wali Songo. Belum tentu, kita tidak tahu. Tetapi ini amalan yang hidup yang kita harus menyikapinya sekarang, tidak hanya dengan fikih hukum tetapi juga fikih dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Memang inilah nikmatnya kita duduk dalam majelis ini. Tidak terasa sudah sampai hampir 9:30. Pengen sih kita terus ya. Pengennya terus. Tapi kita ada hak-hak lain. Ustaz pun juga harus istirahat karena besok juga ada safari dakwah yang lain. Kita pun juga ada yang di Sarja, ada yang yang lain harus pulang. Jadi dari saya mungkin adalah orang yang beruntung itu bukan yang hadir, bukan yang dengar, bukan yang catat, tapi yang bisa memahami dan bisa mengamalkannya, dan juga bisa mendakwah, bisa menyampaikan pada yang lain. Untuk karena itu kita cukupkan acara. Dari saya, dari sebagai moderator, minta maaf kalau tidak melaksanakan tugas sebagai moderator yang baik, dan juga ada kesalahan dan tidak kenyamanan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bisa menikmati, insyaallah kita sama-sama bisa mengamalkan. Untuk selanjutnya, karena waktu sudah cukup malam juga, acara kita ini insyaallah akan kita tutup dengan doa. Doa ini insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Syarif kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tasqina wa anta tumituna wa anta tuhyina. Allahumma ya mufatihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya ghiyasal mustaghithin aghithna ya Rabb, tawakkalna alayka ya Rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا ومجلسنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا بلدتنا إندونيسيا بعين عنايتك وطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. اللهم احفظ إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة مستظلة بظل كتابك، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، فأبدل عسرنا
وأسرى والدينا وأسرى بلدتنا إندونيسيا يسرى بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين، اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين، اجعلنا يا رب جميعا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم فرضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى أن تستجيب دعاءنا وحقق رجاءنا. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ووفق سيد قنصل سيد فرمان ووظفه لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, perjalanan pengajian kita ini dari awal sampai akhir berjalan lancar. Insyaallah Allah memberikan kita lapis-lapis berkahnya. Dari saya mohon maaf juga ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.